Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Erni Nurnaningsih dari SMP Muhammadiyah Luar CGP Angkatan 4 Kabupaten Magelang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif dengan fasilitator Ibu Endang Sri Supraptiningsih dan pengajar praktek Ibu Eis Rosmalina. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Adapun tahapan dari bagja adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Yang terakhir, yang kelima yaitu A. Atur eksekusi. Di sini akan kami lakukan pertanyaan dan tindakan-tindakan yang perlu kita kembangkan untuk mencapai bagja tersebut. Dari tahapan B bagja yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bakat dan kemampuan apa yang dimiliki mereka, apa yang bisa saya gali dari murid saya yang tampak biasa-biasa. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan adalah mengenal dan memahami setiap karakter dari setiap murid dengan segala latar belakang yang mengikutinya, menuntun dengan menghamba pada siswa agar mereka mengenal bakat yang mereka miliki. Selanjutnya, mencari strategi agar bakat dan minat yang dimilikinya dapat dicapai dengan maksimal sehingga tercipta kebahagiaan dan keinginan yang diinginkan. Selanjutnya, membuat kesepakatan antara murid dan guru agar murid nyaman dan senang dalam belajar sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, guru menanamkan profil pelajar Pancasila yang ditunjukkan keteladanan sehingga bisa menuntun murid. Selanjutnya, dari A. Ambil pelajaran. Bagaimana perilaku positif berkaitan dan karakter yang dimiliki oleh mereka yang biasa-biasa saja ini. Selanjutnya, hal menarik apa yang dimiliki dari murid-murid yang biasa-biasa saja ini. Selanjutnya, hal positif apa bila pembelajaran dilakukan dengan berpihak pada murid. Selanjutnya, tindakan yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif yang sudah dimiliki oleh murid untuk pengembangan karakter. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggali dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid serta memotivasi siswa dalam mengembangkan potensi. Selanjutnya mengenai G. Gali mimpi. Yang pertama pertanyaan adalah bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang perlu dilakukan adalah memberikan kesempatan yang sama untuk murid-murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, melatih anak untuk berbicara, baik mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Yang ketiga, menuntun dan melatih anak-anak untuk berani tampil di depan kelas dimulai dari hal-hal yang sederhana. Selanjutnya tahapan yang J, jabarkan rencana atau desain. Yang pertanyaannya adalah rencana apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, tindakan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode dan model yang bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid atau siswa. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi.
Nah, pertanyaan yang saya kemukakan adalah siapa pihak yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kemudian, strategi apa yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, tindakan yang perlu dilakukan adalah kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mendukung dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, mendorong semua murid untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya serta berkarakter pelajar Pancasila. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menghamba pada murid, dan menciptakan lingkungan dan ruang belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Perubahan yang diharapkan yaitu terciptanya dan tertanamnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, semua murid dapat mengembangkan potensinya. 3. Terciptanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat, tercipta merdeka belajar. Demikianlah materi saya tentang inquiry apresiatif. Segala kesalahan kami mohon maaf, banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih. Salam Guru Penggerak Indonesia.